Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program Info Terkini Suaranet TV. Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Franciscus Gero memberikan apresiasi kepada seluruh guru di Kabupaten Manggarai yang tetap melaksanakan KBM dengan metode daring di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, walaupun situasi dan kondisinya saat ini tidak mendukung, kata Sekretaris Frans, tetapi sekolah dan guru tetap berkomitmen untuk memikirkan masa depan anak bangsa dan memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Manggarai. Hal ini dia sampaikan di depan para guru SMP Negeri 1 Langkerembong saat berkunjung ke sekolah tersebut Senin 9 Agustus 2021 pagi. Sekretaris Frans melakukan kunjungan dalam rangka membagi pengalaman tentang pemanfaatan IT selama masa pandemi COVID-19. Guru lanjut dia sebagai garda terdepan untuk memajukan dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, guru juga harus bisa memanfaatkan perkembangan IT sebagai salah satu faktor penunjang dalam proses kegiatan belajar mengajar. Apalagi saat pandemi seperti ini, KBM daring menjadi pilihan yang paling tepat dan pas. Masa depan pendidikan kita terkait pembelajaran dengan metode dalam jaringan atau daring. Saya atas nama Pak Kadis, jajaran Dinas Pendidikan, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang sudah maksimal memanfaatkan semua sumber daya untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini di daerah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, daring dari sekolah. Mengapa daring dari sekolah? Supaya guru tetap merasa dia berada di kelas dan wajibkan anak-anak berseragam di rumah. Wajib pakai seragam. Ada yang kelas 1 SMP atau kelas 7 SMP, kelas 10 SMA belum pernah pakai seragam. Ya. Jadi saya ulang lagi, pembelajaran daring, guru tetap berada di sekolah, tidak akan terjadi penumpukan massa. Satu hari paling tinggi 3 guru yang masuk di satu kelas. Tidak mungkin 3 guru satu kali masuk. Guru les pertama kedua, dia masuk 7.15. Selesai guru jam kedua, masuk guru jam ketiga. Kemudian guru jam terakhir. Jadi tidak ada soal. Jadi harusnya seluruh pembelajaran ke depan tidak ada lagi daring dari rumah. Daring dari sekolah sesuai jadwal. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Langkerembong Alfonsus Nembot. Dalam pembelajaran dengan sistem daring lanjutnya, guru tinggal memilih aplikasi yang sudah ada yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Karena lanjut Kepsek Alfons, jangan karena pandemi COVID-19, hak anak untuk memperoleh pendidikan diabaikan. Tidak ada pilihan lain kita, pembelajaran daring. Memang secara situasi tidak memungkinkan untuk kita jalankan. Tapi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik tetap harus kita laksanakan. Dengan aplikasi pembelajaran yang baru, apakah itu Google Meet, atau e-learning, atau WA Group, atau apalah namanya, itu sebenarnya membantu kita meringankan pekerjaan kita, memudahkan kita untuk kita bisa berkomunikasi, ya, walaupun secara virtual, bisa dengan orang tua murid, dengan siswa itu bisa. Jadi ke depan ini kita hadir di sekolah, secara psikologis anak-anak itu merasa berada di sekolah. Kalau kita guru juga tetap berseragam seperti biasa. Sementara itu Martina Natalia, guru mata pelajaran IPA, saat ditanya kesulitan apa saja yang ditemukan pada saat proses KBM daring, menjelaskan kesulitannya selalu ditemukan pada peserta didik. Soal ketersediaan fasilitas seperti HP Android, terkadang HP-nya ada tetapi terbentur pada kepunyaan paket data. Ini kata dia karena pekerjaan orang tua setiap peserta didik berbeda-beda sehingga berpengaruh pada penghasilan. Soal efektivitas KBM dan juga sanksi yang diberikan ketika tidak mengerjakan tugas yang diberikan, lanjut Natalia, guru selalu menyesuaikan.
Nah, begini, kalau misalnya untuk problem, jadi banyak kesulitan yang ada di pihak anak-anak. Karena bagaimanapun juga pembelajaran daring kan membutuhkan sumber daya atau dalam hal ini fasilitas. Nah, dengan karakteristik siswa yang beragam di sini dengan kemampuan ekonomi yang beragam juga tidak semua siswa mampu mengakses karena tidak hanya sekedar punya handphone kan, tapi harus punya sumber daya pulsa. Nah, untuk yang dari pulsa kementerian, kebetulan untuk di tahun ajaran ini kan belum ada. Ya. Jadi sejauh ini anak-anak ya kami tidak terlalu memaksakan karena semua dikembalikan ke kemampuan mereka. Tetapi untuk mengatasi pembelajaran daring, kami mau tidak mau pakai cara manual, kami kirim materinya. Kalau dari WhatsApp, kalau dari WhatsApp kan itu gampang, kita kirim saja. Kita kasih materi dalam bentuk PDF, kita kasih ke anak-anak. Anak-anak bisa mengakses kapan saja mereka mampu untuk mengakses. Itu kalau dari kami. Untuk tugas, kami minta mereka untuk feedbacknya bisa lewat WhatsApp. Tapi kalau untuk seperti pertemuan daring, itu kadang-kadang kami jarang membuatnya karena beban juga, biaya ke anak-anaknya juga besar. Itu karena tidak semua anak dengan variasi pekerjaan latar belakang pekerjaan orang tua ya, jadi kita menyesuaikan siapa yang mampu untuk mengakses, tetapi materi pasti sampai ke anak-anak. Materi kami kasih ke anak-anak itu dengan lengkap dengan lembar kerja peserta didiknya, kami kasih ke mereka, mereka kerjakan. Siapa yang mampu untuk mengikuti pertemuan daring, ya kami ya bisa. Tapi tidak terlalu banyak anak yang mampu untuk itu. Dari proses KBM daring itu misalkan dikirim materinya lewat WA saja, efektif tidak pemahaman? Jadi begini, dia punya untuk mengatasi itu, untuk efektif, justru lebih efektif kalau kita ketemu. Akan tetapi kita sebagai guru ya, desain bahan ajarnya itu harus sedetail mungkin, sehingga anak-anak bisa mandiri gunakan. Baca, kita lengkapi segala sesuatunya itu dengan secara terperinci, kita rangkum dari banyak sumber supaya anak-anak kasarnya sekali baca langsung bisa mengerti. Jadi kita selalu membuka komunikasi ke anak-anak. Kalau misalnya mana yang tidak mengerti ya ditanya. Medianya kan banyak, bisa pakai WhatsApp. Bahkan anak-anak itu yang lebih gampang itu kami biasanya pakai Messenger Facebook. Itu di tahun kemarin, di tahun-tahun awal. Kalau untuk sekarang kami kebetulan baru selesai MGMP. Kita punya sudah MGMP, jadi classroom dijalankan. Memang walaupun tidak semua anak bisa mengakses, karena itu tadi kembali lagi ke kemampuan finansial orang tua. Jadi cara manual tetap kami pakai supaya anak-anak semuanya bisa terjangkau. Bisa sih. Selama proses KBM daring itu baik yang manual maupun yang dalam jaringan itu ada tidak evaluasi dari guru mata pelajaran, misalkan perolehan nilainya, jadi begini, kebetulan materi ini baru kita baru selesai kasih materi. Jadi kalau untuk saya sendiri materinya masih berjalan, evaluasi itu biasanya di terakhir kompetensi dasar itu berupa ulangan. Nah, ulangan itu kalau misalnya di classroom ya kita kan bisa buat penugasan atau kuis, kita bisa buat kuisnya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang tidak mampu untuk menjalankan yang secara online gitu, kita memberikan uji kompetensi, tapi itu semua di akhir dari sebuah kompetensi dasar. Dan sejauh ini kami belum buat karena kompetensi dasar materinya belum selesai. Ada beri sanksi tidak kepada anak-anak yang tidak mengikuti daring, baik manual atau tidak mengerjakan tugas seperti sebelumnya? Gampang soal sanksi ini, soalnya anak-anak resikonya ya dinilai. Maksudnya anak-anak sudah dikasih tahu bahwa kerja dapat nilai, tidak kerja ya tidak dapat nilai, dan akan selalu di kasarnya digonggong sama guru kan. Nah, kalau untuk sanksi ya kita mau buat sanksi apa lagi dalam keadaan seperti ini? Palingan tugas tambahan, kalau tidak kerja ini ya kita kasih tambahan tugasnya. Nah, sanksi-sanksi yang seperti itu, karena untuk sanksi-sanksi lainnya seperti itu tidak. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat malam dan sampai jumpa.